Gaya Lee Kuan Yew akan dianggap bodoh oleh para intelektual Indonesia yang sudah mengecap dunia yang lebih liberal. Kemajuan-kemajuan Singapura, mereka tidak punya intelektual dan seniman yang handal. Indonesia lebih unggul di bidang itu. Pada intinya, untuk memberantas korupsi, kita harus sanggup meningkatkan gaji birokrat, polisi, tentara, dan guru berlipat-lipat sehingga tidak kalah dengan gaji kolega mereka yang bekerja di perusahaan swasta. Hal ini mungkin, kata Bambang Warikusuma, apabila kita bisa menanggulangi pencurian ikan di lautan, pencurian kekayaan hutan, memberantas korupsi pajak, dan korupsi pada proyek-proyek pemerintah. Semuanya itu menurut Bambang Warih, seorang pengamat ekonomi, sejumlah 305,5 triliun per tahunnya. Jumlah itu cukup untuk menaikkan gaji golongan-golongan yang tersebut di atas itu berkali-kali lipat. Sesudah gaji naik, mereka harus dikontrol oleh undang-undang yang sangat ketat dan bersanksi sangat keras. Kalau perlu, saya akan menyetujui hukuman mati untuk pelaku korupsi kelas kakap. Pengadilan yang transparan dan birokrasi yang transparan sangat diperlukan. Pengawas-pengawas dan LSM harus diberi wewenang. Pengawas-pengawas dan LSM harus diberi wewenang legal untuk bekerja sama dengan aparat keamanan. Meskipun LSM semacam itu juga harus dikontrol dari tindak suap dan korupsi. Untuk itu harus diimbangi dengan subsidi dana yang cukup besar kepada mereka. Adapun penyederhanaan partai-partai diperlukan untuk memperkuat kohesi politik di dalam masyarakat. Proses politik yang membuka peluang untuk korupsi harus ditiadakan oleh hukum. Sehingga dengan sendirinya harus ada reformasi hukum yang drastis. Kekuatan partai politik non-agama yang besar yang punya agenda tidak untuk kepentingan golongan, tetapi agenda untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan menegakkan budaya modern yang ilmiah, rasional, etis, dan efisien di Indonesia, barangkali bisa dipakai sebagai agen pemberantasan korupsi. Opsi ini pun harus dipertimbangkan dengan persiapan yang kritis dan waspada. Apakah ucapan saya ini mengandung keraguan? Saya kira saya memang harus cukup hati-hati dengan usulan semacam itu. Ini adalah usulan dari paradigma budaya. Padahal juga diperlukan usulan dari paradigma politik. Anggap saja ini pancingan untuk pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam. Syair Mata Bayi. Aku merindukan mata bayi. Setelah aku dihianati mata durjana, aku merindukan matahari karena aku dikerumuni mata gelap. Aku merindukan mata angin karena aku disekap mata merah saga. Wahai mata pisau di mana-mana, mata batin, hadirlah kamu. Hadirlah kamu di saat yang rawan ini, wahai mata batin, kedalaman yang tak terkira, keluasan yang tak terduga, harapan di tengah gebalau ancaman. Cipayung Jaya, 8 Agustus 2006. Disampaikan pada acara Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dan peluncuran buku Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua oleh Kemitraan di Hotel Atley Century Jakarta, Selasa 8 Agustus 2006. Pidato penerimaan Bakri Award 2006. Para pengurus Freedom Institute yang terhormat, para juri penghargaan Ahmad Bakri 2006 yang terhormat, para panitia penyelenggara upacara malam ini yang terhormat, dan para hadirin semuanya saja yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Santi, Rahayu, Santi. Dengan ikhlas dan gembira,
saya menerima penghargaan Ahmad Bakri 2006 untuk kesusastraan yang diberikan kepada saya malam ini. Hati saya tergerak dan terharu karena Freedom Institute, sebuah yayasan sosial politik ekonomi, mempunyai kesadaran untuk menghargai kesusastraan dan ilmu kedokteran. Kesusastraan adalah ekspresi yang mengungkapkan rahasia lika-liku pikiran, batin, dan naluri manusia. Sejak Solon berkuasa di Athena, beberapa abad sebelum awal Masehi, orang Yunani purba menganggap bahwa menguasai pemahaman kesusastraan berarti memiliki keunggulan pemahaman manusia di dalam percaturan dengan bangsa-bangsa lainnya. Kesadaran pendidikan bangsa seperti itu diadopsi oleh orang-orang Romawi dan seterusnya oleh orang-orang Eropa di zaman awal pembentukan kerajaan-kerajaan di Eropa. Bahkan sampai saat ini, dalam sistem pendidikan liberal arts di dunia Anglo-Saxon, kesusastraan menjadi inti mata pelajaran. Di Tiongkok, sejak zaman dinasti Han, ialah di abad kedua sebelum tarikh Masehi, kesusastraan menjadi sumber pengetahuan bangsa yang utama. Rekrutmen untuk birokrasi kerajaan diselenggarakan melewati ujian pengetahuan para calon di bidang kesusastraan. Kemudian tradisi ini diadopsi oleh Jepang dan Korea sejak zaman purba. Boleh dilihat kemudian bahwa bangsa-bangsa yang mengalami pendidikan kesusastraan di dalam pendidikan formal dan elementer ternyata selalu unggul di dalam percaturan kepentingan di dunia. Bangsa kita sudah mampu melahirkan karya tulis yang unggul sejak abad 9 Masehi, berarti lebih dulu daripada beberapa bangsa di Eropa. Namun pendekatan pemahaman ilmiah analitis terhadap karya-karya kesusastraan terlambat dikenal oleh bangsa kita. Sedangkan transfer budaya pemahaman karya sastra modern itu terbata-bata karena sistem penjajahan. Bangsa kita dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda yang tidak peduli mendirikan pendidikan tinggi untuk ilmu sastra. Dalam hubungan kesejahteraan itu bisa dipahami bahwa saya menaruh hormat yang tinggi kepada Freedom Institute dan juga kepada keluarga Bakri yang sadar untuk mendorong kemajuan pertumbuhan kesusastraan di Indonesia. Dengan rasa hormat dan penasaran yang tulus, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Bakri yang dengan hikmat telah meneruskan cita-cita dan laku kebajikan almarhum Bapak Ahmad Bakri. Selanjutnya, saya juga mengucapkan simpati yang dalam kepada keluarga Bakri yang telah terlanda musibah karena tanpa diketahuinya telah terseret dalam kemelut yang diciptakan oleh PT Lapindo Branch Inc. yang telah melakukan kesalahan fatal di dalam operasi eksplorasi yang mengakibatkan banjir lumpur di Jawa Timur. 3 desa dengan sawah kelas 1 telah tenggelam dan tak bisa dihuni lagi. 15 pabrik yang memperkerjakan 1.736 karyawan terpaksa tutup dan menimbulkan masalah sosial ekonomi. Delta Sungai Brantas yang subur, yang proses pembentukannya memakan waktu berabad-abad, melebihi usia peradaban manusia, hancur tertimbun lumpur untuk selama-lamanya. Saya yakin bahwa keluarga Bakri tidak akan berpangku tangan dalam hal ini. Para seniman di ibu kota cukup tahu bahwa saudara Abu Rizal Bakri telah berkali-kali membantu membiayai festival-festival kesenian yang terjadi di tanah air. Bahkan juga membantu keberangkatan seniman-seniman Indonesia yang akan mengikuti festival-festival kesenian di luar negeri. Dengan kata lain, saya sangat peduli kepada kemajuan oleh peradaban di Indonesia. Terutama juga terbukti dari bagaimana mereka bersemangat dan berminat keluarga Bakri ini dalam membiayai pemuda-pemuda yang berbakat untuk meneruskan belajar di luar negeri. Kali ini,
Dalam menghadapi musibah lumpur di Jawa Timur, keluarga Bakri pasti akan mengerahkan segenap usaha yang bertanggung jawab atas kecerobohan bekerja dari orang-orang di PT Lapindo Brantas INC dengan sikap anggun, dermawan, dan penuh kesadaran amal soleh. Ialah warisan dari sifat dan tabiat almarhum Bapak Ahmad Bakri yang kita semua hormati. Selanjutnya, saya juga mengucapkan penghargaan yang tulus terhadap usaha Yayasan Freedom Institute yang telah membuka perpustakaan umum, sebuah jendela untuk memperluas wawasan masyarakat. Dan juga saya menghargai kesadaran yayasan untuk memajukan bidang kedokteran. Ialah salah satu kaitan yang penting dalam urusan tata kesehatan masyarakat. Ini pun satu langkah budaya yang terpuji. Perhatian yayasan terhadap kemajuan demokrasi dan kesadaran berbangsa, nasionalisme juga sangat saya hargakan. Namun, saya tidak sependapat dengan Yayasan Freedom Institute mengenai sikapnya yang mendukung ekonomi pasar bebas secara luas. Romantika kebebasan yang kolokan begini tidak bisa saya benarkan. Sebagai penyair, saya akan selalu bersikap kritis terhadap pasar. Kebudayaan pasar sangat penting dalam peradaban. Pasar adalah salah satu pusat pergaulan peradaban yang beraneka warna, pusat interaksi nilai-nilai, pusat informasi berbagai cara berproduksi, dan juga pusat informasi ilmu-ilmu pengetahuan. Namun saya juga menyadari bahwa mekanisme pasar itu tidak punya pikiran dan hati nurani. Oleh karena itu, tidak boleh dibiarkan lepas bebas dalam romantisme kolokan. Demokrasi adalah pemerantas partisipasi di dalam tata negara, tata hukum, dan tata pembangunan. Emansipasi individu sangat utama. Tak mungkin ada emansipasi kebudayaan tanpa emansipasi individu. Namun pengertian emansipasi individu dalam filsafat yang menjadi pegangan hidup saya adalah manjing ing kahanan, ngayuh kersaning hyang widi. Ialah masuk ke dalam kontekstualitas sambil meraih kehendak Allah. Dan puncak dari kemampuan emansipasi individu adalah kemampuan untuk menyadari bahwa ananingsun marganira, ananira marganingsun, atau aku ada karena Anda, Anda ada karena aku. Maka luka adalah lukaku juga. Maka luka Anda lukaku juga. Derita sosial, politik, ekonomi Anda deritaku pula. Oleh karena itu, usaha menegakkan emansipasi individu yang peduli akan kesetaraan hak hukum, hak sosial, dan hak politik antar sesama manusia harus diikuti dengan kesadaran bahwa kekuasaan modal, distribusi, dan energi harus dikontrol, tidak boleh dimonopoli oleh satu atau dua pihak dengan kebebasan yang romantis dan cengeng, sebab akan mengganggu kemaslahatan orang banyak. Globalisasi memang ada, tetapi pasar bebas itu sepanjang sejarah manusia di mana saja tak mungkin tanpa intervensi proteksi. Amerika, pasar bersama Eropa, Cina, Korea, dan Jepang juga masih memperhatikan proteksi. Mahathir bisa melepaskan Malaysia dari kemelut Krismon karena mereka berhasil mengusir intervensi IMF dan menerapkan proteksi keras terhadap arus keluar devisa dari negerinya. Waktu ada konferensi di Davos di tahun 2003, ia dieluk-elukan sebagai tokoh yang berhasil menyelamatkan negerinya dari Krismon. Sepanjang peradaban manusia selalu ada budaya akumulatif dan juga selalu ada budaya distributif. Keduanya harus berkembang berimbang di dalam tata negara, tata hukum, dan tata pembangunan.
Semuanya bersumber pada pengabdian kepada martabat manusia dan dalam bimbingan filsafat kebersamaan dalam kesetaraan dan rasa hormat kepada nilai-nilai moral universal. Sekian, terima kasih. Wassalam. Rendra, Cipayung Jaya, 14 Agustus 2006. Disampaikan pada acara penganugerahan Bakri Award 2006 di Hotel Niko, Jakarta, 14 Agustus 2006. Tradisi dalam kebudayaan. Tradisi adalah unsur kebudayaan yang sangat penting. Yang saya maksud dengan tradisi adalah kebiasaan bersama di dalam masyarakat manusia yang secara otomatis akan memengaruhi aksi-reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu. Adapun sumber kebiasaan bersama itu adalah tata nilai dan cita-cita yang hidup di dalam masyarakat itu. Tata nilai adalah pengertian baik buruk, benar salah, pantas tak pantas, adil tak adil, dan halal tak halal, yang semuanya itu bersumber pada agama, kepercayaan, mitologi, dan ideologi yang hidup di dalam masyarakat itu. Sedangkan yang saya maksud dengan cita rasa adalah pilihan-pilihan naluriah di dalam hal kepuasan panca indera dan kepuasan perasaan, yang terbentuk oleh ingatan akan pengalaman-pengalaman yang berabad-abad dalam bergaul dengan alam lingkungan tempat tinggal mereka. Apabila tata nilai dan cita rasa adalah isi dalaman yang berbentuk tradisi, maka penerapannya berwujud etika, tata cara, sopan santun, basa-basi, ekspresi seni, bentuk upacara-upacara di dalam kehidupan, cara berpakaian, cara menghias diri, dan cara memasak makanan. Adapun bentuk pelembagaan tradisi yang paling matang adalah hukum adat. Pelanggaran terhadap tata cara, sopan santun, dan etika bisa menimbulkan reaksi tidak suka, cemooh, amarah, kebencian, dan kutukan dari masyarakat. Tetapi kalau si pelanggar itu orang kuat, orang kuasa, atau orang kaya raya, ia bisa lolos dari semua sanksi dari masyarakat. Contoh, pelanggar tepo seliro. Adapun pelanggaran terhadap hukum adat menimbulkan sanksi yang lebih berat, ialah denda, pengucilan, pembuangan, atau bahkan hukuman mati. Hukum adat adalah hasil dari tradisi budaya yang sangat matang dan kuat. Ia memberikan kepastian tertib hidup bersama yang kokoh kepada setiap orang dalam masyarakat. Dan ini adalah jaminan bagi adanya kedaulatan manusia. Karena kedaulatan manusia dilindungi oleh kedaulatan hukum adat yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan pemimpin masyarakat atau raja. Di dalam masyarakat suku bangsa yang hukum adatnya lebih tinggi kedudukannya dari penguasa, rakyatnya lebih punya kepastian hidup karena dijamin oleh kepastian hukum. Kohesi masyarakatnya lebih kokoh karena bersifat dengan sendirinya dan sukarela. Oleh karena itu, masyarakat seperti itu lebih sukar ditundukkan oleh penjajahan bangsa asing. Sebaliknya, suku-suku bangsa yang tradisinya tidak matang, yang hukum adatnya lemah atau bahkan punah, yang ada cuma penguasa yang mutlak kekuasaannya, maka rakyatnya lemah, kurang dinamika, tanpa keadilan sosial ekonomi, dan kohesi di dalam masyarakatnya artifisial dan mekanis, jadi sangat lemah, dan akhirnya gampang dijajah bangsa asing. Kerajaan Mataram Senopati yang punya raja-raja yang sangar, tapi rakyatnya tidak punya perlindungan hukum adat yang kuat sejak Amangkurat II, sudah terjajah VOC secara sosial, politik, dan ekonomi. Dan pada abad 18, di zaman Pakubuwono II menjadi Raja Mataram,
ia menyerahkan kerajaan Mataram kepada apa yang ia sebut sebagai Eyang Kanjeng Gubernur Jenderal. Ialah Gubernur Jenderal VOC. Notabene, VOC itu cuma sebuah perusahaan dagang. Kemudian, muncullah Hamengkubuwono I yang menang jaya di medan laga terhadap VOC. Tetapi sayang, kalah diplomasi dalam pertemuan perdamaian di Giyanti. Sehingga beliau tidak mendapatkan kemenangan yang mutlak, padahal seharusnya bisa. Selanjutnya, sebagai penguasa beliau tetap memakai gelar Senopati ing Alogo Halifatullah Sayyidin Panotogomo. Ialah penguasa mutlak yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum. Meskipun sampai wafat, beliau tetap dicintai rakyat karena sifatnya yang adil dan integritas moralnya yang tinggi. Tetapi ketatanegaraan kerajaan yang beliau wariskan tidak banyak berbeda dengan ketatanegaraan raja-raja Mataram Senopati sebelumnya. Ialah kekuasaan raja yang tidak terbatas. Dengan ketatanegaraan dan tata hukum semacam itu, maka penggantinya ialah Sultan Hamengkubuwono II, dengan gampang ditaklukkan oleh Raffles dalam tempo 3 hari saja. Sejak saat itu, kedudukan penguasa-penguasa pribumi di Jawa, dari Anyer sampai Panarukan, tak ubahnya seperti mandor penjajahan bangsa asing belaka. Begitu pula kerajaan-kerajaan di Delhi, Indragiri, Palembang, dan kerajaan-kerajaan di Kalimantan yang para penguasanya berkedudukan lebih tinggi dari hukum, sudah lama pula ditundukkan oleh penjajah bangsa asing, yakni sejak pertengahan abad 17. Tetapi di daerah-daerah yang hukum adatnya seperti Aceh, Batak, Bangka, dan Minangkabau misalnya, baru bisa ditundukkan oleh penjajah asing pada abad 19 setelah ada pemerintahan Netherlands Indi yang lebih modern budaya politiknya karena sudah dilengkapi dengan pengetahuan humaniora, kerjasama moneter yang lebih baik dengan Bank of England, dan persenjataan yang lebih baik di darat dan di laut. Di laut dioperasikan kapal-kapal Suner dengan kanon-kanon yang lebih modern dan juga senapan-senapan yang bisa dikokang. Tetapi toh Bali, Sulawesi Selatan, Toraja, Ternate, dan Tidore masih terus bisa melawan dan bertahan sampai abad 20 berkat kekuatan lembaga adat mereka yang menyebabkan sumber daya manusianya dinamis dan kuat karena daulat manusianya juga kuat. Ketika seorang Bugis Wajo ditanya orang, kenapa banyak orang Bugis sukses mendapat posisi-posisi penting di rantau orang? Ia menjawab, merdeka orang Wajo, hanya hukum adat yang aku pertuan. Ketika akhirnya mereka bisa ditaklukkan oleh penjajah, tanah Bugis pada tahun 1905, tanah Toraja pada tahun 1910, dan Bali pada tahun 1910, sempurnalah penjajahan bangsa asing di tanah air kita. Apalagi setelah pada tahun 1938, Sultan Ternate dan Tidore menandatangani Korte Verklaring dan Lange Verklaring, yang berarti kekalahan mutlak terhadap pihak penjajah asing. Namun harus dicatat di sini bahwa semua kemenangan Netherlands Indi di abad 20 itu adalah akibat dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh terusan Suez. Adanya kapal-kapal uap yang mereka miliki sehingga angkatan laut mereka tanpa tandingan di Asia Tenggara, dan persenjataan mereka yang jauh melebihi kekuatan persenjataan para pejuang pribumi karena mereka memiliki metraliur, dinamit, dan kanon-kanon modern yang lebih portable. Lebih jauh lagi adalah kenyataan bahwa blokade angkatan laut Belanda terhadap daerah-daerah yang belum menyerah memang terasa berat
dan melelahkan bagi daya tahan orang-orang pribumi. Tetapi toh harus diakui bahwa daulat hukum adat ternyata sangat ampuh sebagai sumber daya tahan dan daya hidup suatu bangsa. Inilah contoh kegunaan positif dari tradisi. Setelah kemenangan terhadap daerah-daerah adat itu, pemerintah Nederlands Indie yang sangat ahli dan paham dalam ilmu-ilmu humaniora memanfaatkan ilmu itu untuk rencana-rencana penjajahan mereka. Mereka tidak serta-merta menghapus hukum adat itu, tetapi dengan terencana, tahap demi tahap mereka mengerosikan hukum adat tersebut. Adapun caranya dengan memberikan gaji yang tinggi kepada para sesepuh penjaga adat, memanjakan keperluan-keperluan duniawi mereka, serta mereka harus bertanggung jawab langsung kepada gubernur jenderal dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Kewenangan para penjaga hukum adat itu justru malah diperbesar sehingga menimbulkan rasa cemburu kepada golongan-golongan aristokrat yang tadinya menjadi pelaksana pemerintahan. Sekarang mereka merasa terlalu diawasi oleh lembaga adat. Dan untuk meredakan rasa cemburu kepada para pemimpin adat, mereka diberi subsidi yang sangat besar, sehingga mereka bersaing dalam soal kemakmuran dengan para pemimpin adat. Daulat rakyat tidak lagi mendapat perlindungan. Mereka yang seharusnya memimpin masyarakat kini berebut pengaruh dan kuasa antar mereka. Hukum adat kian lama kian lemah sehingga akhirnya lenyap dari ingatan kolektif rakyat. Secara ironis, setelah merdeka dari penjajah, pemerintah RI tidak segera merehabilitasi hukum adat dan lembaga hukum adat. Soekarno dan Soeharto yang sangat berminat kepada pemerintahan yang memusat justru malah melanjutkan aksi penjajah Belanda terhadap hukum adat. Lembaga adat di Sulawesi Selatan yang dulu bertanggung jawab kepada rakyat oleh Belanda diubah menjadi Adat Zelbestuur yang bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Kemudian oleh Soekarno, Adat Zelbestuur itu dilebur, dimasukkan menjadi anggota-anggota DPRD yang tentu saja menjadi kaki tangan pemerintah pusat. Sedangkan kekuatan adat di daerah lain menjadi lemah karena pemimpin adat mereka melemah ditindih oleh kekuasaan para bupati dan komandan-komandan militer di setiap wilayah distrik militer. Namun begitu kekuatan lembaga adat dan hukum adat di Bali dan Minangkabau sukar dipudarkan fungsinya oleh penjajahan Belanda maupun oleh rezim Soekarno, karena di Bali lembaga adat dan hukum berkaitan erat dengan kedaulatan agama dan kedaulatan pura. Sedangkan yang di Minangkabau berkaitan erat dengan kitab Allah dan syariah. Baru setelah Orde Baru, berkat kekuatan politik Golkar, Amir Mahmud dan Azwar Anas, pertahanan lembaga adat dan hukum adat di Minangkabau jebol. 11 nagari dijadikan 2.300 desa. Maka hanya di Bali hukum adat itu bisa bertahan sampai saat ini. Dewasa ini, akibat yang segera terlihat, sebagai akibat dari lunturnya kekuatan hukum adat dan lembaga adat adalah mencairnya kohesi bangsa di daerah-daerah. Kerusuhan antar golongan agama di Ambon, Maluku, dan Poso lepas dari kendali hukum adat yang dulu di zaman tradisional bisa mengatur kehidupan harmonis antar rakyat yang berbeda-beda agama. Kini, karena sejak rezim Soekarno dan Soeharto, para pemuka adat sudah pudar di bawah kekuasaan para bupati dan para komando distrik militer, maka setelah sekian puluh tahun pergantian generasi demi generasi,
amnesia terhadap tatanan adat yang mengatur harmoni kehidupan antar umat yang berbeda agama di dalam masyarakat pun terjadilah. Hal itu berbeda dengan apa yang terjadi di Bali. Keutuhan hukum adat masih bisa melindungi keutuhan kohesi masyarakat mereka. Meskipun mereka sudah banyak diserbu oleh para pendatang dari luar, dan meskipun mereka sudah menderita dengan parah sebagai akibat bom teroris, namun mereka tidak kehilangan tradisi, sikap jiwa, dan aksi reaksi mereka bila menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Mereka masih bisa berbekal upacara-upacara agama dan praktik dari nilai etika mereka. Mereka bisa berdamai dengan malapetaka yang menimpa mereka dengan terhormat dan beradab. Maka seandainya pun secara ajaib ada konsensus politik untuk menghidupkan kembali hukum-hukum adat di daerah-daerah, hal itu sulit dilaksanakan. Sebab sejarah tidak pernah bisa berulang dan waktu selalu berjalan maju.